peminatan out terlebih dahulu, seperti itu. Nah, perkenalkan, saya Fadlun Nisa, merupakan anggota dari kelompok riset Teacher and Student Effectiveness di Fakultas Psikologi, dan sekarang juga membantu di prodi terapan sebagai staffnya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada Mbak Yuni, yang mana Mbak Yuni ini nama lengkapnya adalah Wahyuni Kristiani Martono, MPC Psikolog. Sekarang Mbak Yuni merupakan co-founder dari Homi School Palangkaraya, lalu juga merupakan dosen dari PG PAUD FKIP Universitas Palangkaraya, dan ketua APSI, Asosiasi Psikologi Sekolah Indonesia Palangkaraya, dan saat ini sedang mengemban tugas baru sebagai mahasiswa S3 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, di sini Mbak Yuni boleh kenalan dulu, dan nanti kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sekolahnya Mbak Yuni ya. Kalau di sini saya boleh share dulu sekolahnya Mbak Yuni. Itu adalah homeschool yang bergerak dalam sisi non formal ya. Jadi PKBM, maaf, PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya Mbak, apa sih bedanya PKBM dan sekolah formal seperti itu. Lalu izin dari PKBM sendiri itu sudah dari 2018, tapi ternyata homeschool ini teman-teman itu sudah ada sejak 2013. Jadi bergerak dari homeschooling terlebih dahulu ya. Nanti akan di-share lebih lanjut oleh Mbak Yuni, seperti itu. Jadi kalau sekarang homeschool ini sudah ada 3 jenjang, ada PAUD, ada SD, dan SMP. Seperti itu. Jumlah siswanya saat ini ada 163 peserta didik dengan perbandingan jumlah gurunya 29 guru. Begitu ya Mbak Yuni. Oke Mbak Yuni, time is yours. Boleh perkenalan diri lagi atau langsung sharing seperti itu mengenai sekolahnya. Oke, ini ngobrolnya santai aja ya Lun ya. Jadi nanti bisa sambil kalau ada yang mau tanya sharing-sharing. Jadi tadi sebenarnya Ilun udah sharingnya. Ilun apa Mbak Ilun? Ilun aja ya, biasa panggilnya Ilun. Mbak Fadlun atau Ilun ini tadi udah sharingnya udah lengkap banget, udah panjang. Jadi saya kayak udah dirangkum semuanya. Jadi saya biasa dipanggil Yuni. Saya seorang ibu dari 4 orang anak. Anak pertama meninggal dan anak keempat sudah meninggal. Nah, kalau misalkan kenapa sih saya passionate banget di dunia pendidikan? Sebenarnya dari awal itu saya dapat anak tuh susah. Jadi awalnya tuh dapat anak bener-bener anugerah karena ketika anak saya meninggal tahun 2007, saya baru dapat anak lagi 2012. Dan ketika tahu dapat anak susah, saya sadar banget pengen jadi pendidik atau jadi apa ya, guru buat anak saya, pendidikan utama buat anak saya. Karena sadar banget udah dapat anaknya susah gitu, anugerah banget, saya pengen berikan yang terbaik. Jadi awalnya tuh homeschooling. Awalnya saya mau homeschooling anak saya yang kedua ya, berarti itu tunggal, dia homeschooling sendiri. Tapi lama-lama saya mikir panjang, kalau sendiri kayaknya nanti sosialisasinya gimana dan bla bla bla. Singkat cerita, saya ketemu dengan beberapa orang, ya random sih sebenarnya, kayak ada ketemu di pusat pembelanjaan, ada ketemu yang memang seangkatan pas bayinya gitu. Saya tanyain mau gak kita kayak bikin kelompok belajar bareng gitu. Ya mungkin kalau kita kenal ada 3 jenis homeschooling ya, ada homeschooling tunggal, majemuk sama komunitas. Awalnya ya homeschoolingnya tunggal, saya guru buat anak saya sendiri gitu. Terus karena bergabung beberapa keluarga, kita jadi kayak ada grup gitu, kelompok belajar lah. Di situ awalnya. Nah, itu dari anak masih bayi-bayi gitu, masih kecil-kecil. Belajarnya juga di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nggak ada naungan, nggak dibatasi dengan gedung atau atap gitu. Maksudnya kadang kita belajar di taman kota, belajar di
eh taman dari apa, kita tuh ada kayak pemadam kebakaran. Kalau kita lagi temanya tentang fighter kayak gitu, kita ke tempat pemadamannya karena dikit, jadi bisa seneng banget, bisa naik ke mobilnya, bisa nyoba, benar-benar bisa explore karena sedikitan ya, karena masih sedikit gitu. Terus karena awal-awal itu multicultural, ada dari berbagai suku budaya, dan waktu zaman tahun 2014 lah, kurang lebih 2014-2015 itu di kota saya di Palangkaraya itu masih banyak keluarga misionaris waktu itu. Jadi ada yang dari Kanada, ada yang dari Amerika, terus gabung, terus ada keluarga dari Inggris, eh terus ada local people-nya juga, ada yang orang Dayak, orang Jawa, orang Chinese, semuanya itu kayak gabung gitu. Bener-bener anak-anak ini multicultural. Jadi nanti yang cerita, yang ngajarnya ganti-gantian nih mamanya. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama karena kita mungkin sering posting di sosmed kita masing-masing, banyak yang mau gabung, banyak yang mau gabung. Akhirnya eh kita bergabunglah lebih, hampir kurang lebih 10 keluarga, dan kita suka banyak event-event kayak contohnya waktu itu Market Day. Jadi kita jualan pertama internal, mama kita coba yuk anak-anak kolaborasi orang tua sama anak dagang, terus kita undang gitu. Undang dari luar, tamu dari luar. Kita kasih undangan tamu dari luar, boleh emak datang. Terus beberapa tahun itu ada dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang datang rajin banget waktu itu zaman Pak Kadis sebelumnya ya. Datang terus dia selalu encourage kita, ayo daftarkan, legalkan. Terus pertama saya nggak ngerti, bukan nggak ngerti, saya lebih ke males jujur ya, birokrasi. Kita pengennya merdeka belajar, zaman dulu ya, itu merdeka belajar dan nggak mau kayak ada ribet sama urusan administrasi dan sebagainya. Kita pengen seneng aja gitu belajar sebagainya. Terus karena anaknya mulai banyak, saya minta tolong, waktu itu ada mahasiswa-mahasiswa saya yang lagi skripsi, bimbingan skripsi kayak gitu. Ayo mau nggak praktek ngajar gitu. Dulu belum ada program magang atau apa kan, kampus belum ada kampus merdeka zaman dulu. Tapi saya welcome siapa yang mau kayak gitu, tawarin. Jadi biar anak-anak belajar kalau menerima pengajaran dari selain emak-emaknya, dari mami saya, mami-maminya atau ibu bunda-bundanya, mereka bisa apa enggak. Dan ternyata seru gitu. Ya, singkat cerita, karena tiap tahun kita ada event itu, Market Day, waktu itu Pak Kadis, Bukabit, waktu itu rekan-rekan juga yang menemani dari Dinas Pendidikan menyarankan untuk didaftarkan, dilegalkan. Kayaknya 2017 kita bikin yayasan, sambil bingung gitu mau apa nih, kita mau formal apa non formal. Jadi for your information, Ilun dan rekan-rekan semuanya, di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan. Ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu itu ada yang menyelenggarakan keluarga, homeschooling. Kalau kita kenal mungkin homeschooling. Itu benar-benar keluarga sebagai pendidik yang utamanya gitu. Jadi keluarga ya yang berotoritas gitu. Yang kedua pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini macam-macam. Ada kursus, ada kelompok rumah belajar yang lagi mau dihidupkan kembali, ini lagi rame. Terus sama ada salah satunya PKBM. Ada pendidikan keaksaraan, setaraan dan sebagainya. Saya PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM itu nanti yang membedakan PKBM dari kursus dan sebagainya, PKBM itu punya legalitas untuk meluluskan anak didiknya, peserta didik. Kita sebutnya peserta didik dari paket A, paket B, paket C. Jadi waktu kemarin nih, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, waktu kemarin kan zamannya Merdeka Belajar itu UN kan dihapus. Nah, kalau di PKBM itu kita memang nggak ada UN, paling ya kita tes ala kita sendiri gitu, tapi kita ada UK. Selain ANBK ya, ada UK, ujian kesetaraan. Jadi di saat sekolah formal itu berdasarkan dari ujian sekolah, ulangan sekolah,
kami dari PKBM ada yang namanya ujian saran yang anak online mengisi dan yang nilai itu bukan kami. Jadi benar-benar tidak bisa kita bermain nilai gitu. Di saat kemarin Merdeka Belajar, kita ada UK, ujian kesetaraan. Jadi benar-benar mengukur kemampuan. Itu yang menjadikan kita ya menurut pemerintah setara gitu. Setara diakui gitu dengan formal. Nah, kenapa akhirnya kami pilih jalur non formal? Karena pertama kan harus legal. Daripada bermasalah, kita kan taat hukum gitu. Ini kita pilih jalur non formal. Karena sempat juga di Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya itu baik sekali, maksudnya welcome, formal non formal semuanya bidangnya welcome banget. Karena saya datang langsung konsultasi dan sebagainya, mereka welcome sekali. Tapi kenapa akhirnya kami pilih di jalur PNF non formal? Karena ada satu yang jadi co-founder juga, karena saya nggak sendiri, kita bareng-bareng emak-emak yang masih bertahan dari awal homeschooling group komunitas kita dulu itu loh, yang masih bertahan. Akhirnya kita jadi pengurus. Nah, ada salah satu pengurus atau co-foundernya bilang gini, loh buat apa saya tarik anak saya dari formal school kalau homeschool juga jadi formal school. Justru kita kan mau merdeka, zaman itu belum merdeka belajar. Kita mau merdeka, kita mau anak kita bisa jadi dirinya sendiri. Waktu itu kalau saya boleh sharing, anaknya yang tidak setuju kalau kita formal itu di sekolah yang sebelumnya, di pendidikan yang sebelumnya, belum keluar gitu potensinya. Nah, dia nggak kepengen nanti buat apa kalau kita terkungkung lagi. Nah, dari situ akhirnya bulat kami sepakat, memang ada kayak perdebatan internal kita, ada yang setuju formal, ada yang non formal. Akhirnya ya yang bertahan sampai sekarang itu yang memang jiwanya merdeka belajar gitu. Sebelum digaungkan Merdeka Belajar, akhirnya pakailah izin PKBM. Awalnya kita tuh nggak paham sama sekali, tapi akhirnya karena banyak diskusi dengan berbagai pihak, akhirnya kita disarankan dengan visi misi kita, akhirnya ke PKBM yang lebih cocok. Jadi win-win solution. Secara legalitas kita legal, anak-anak kita punya NPSN, anak-anak semuanya punya nomor induk siswanya, dan semuanya online, semua bisa dicek. Jadi anak kita ada yang pindah ke Jawa, pindah kemana juga aman, karena selama punya nomor induk siswa itu nasional ya, NISN. Terus ada yang, karena awalnya kita kan multicultural ya Lun, ada yang nggak perlu ijazah Indonesia, itu juga sih kemarin. Karena nggak ada yang nggak perlu raport Indonesia, karena mereka akan kembali ke negaranya. Jadi kita pakai kurikulum nasional dan juga UK kurikulum. Kita punya learning journal, jadi rapotnya itu rapat nasional dan rapot luar. Jadi ada yang balik lagi ke Barcelona, ada yang balik lagi ke negaranya, jadi pakai rapot yang itu. Itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya kita pilih jalur non formal, karena kita nggak bisa paksain. Kalau yang mereka nggak mau raport nasional, nggak perlu, buat apa kan gitu. Jadi akhirnya kita tawarkan yang sesuai kebutuhan anak-anak. Yang penting intinya mereka bisa fun, bisa belajar, bisa mengembangkan diri mereka, bisa menjadi diri mereka sendiri, bisa kita sama-sama kolaborasi, cari potensi, minat bakat mereka gitu. Itu singkat cerita, nggak singkat ya. Kenapa jadi kenapa akhirnya kita bulat sepakat di jalur non formal. Oke, berarti tadi homeschool itu termasuk non formal, cukup panjang ya ceritanya, gitu. Jadi dari yang tadinya homeschooling hanya komunitas, tiba-tiba dapat tawaran untuk dilegalkan gitu ya dari dinas pendidikannya sendiri di kota setempat gitu. Jadi untuk dilegalkan, terus dibantu untuk legalnya, akhirnya memilih untuk non formal seperti itu ya Mbak. Jadi pun juga PKBM sendiri juga tidak secara bebas gitu ya. Jadi nanti bisa kalau ada kebutuhan dari siswanya untuk pakai rapot
yang bukan nasional, PKBM homeschool ini juga bisa memfasilitasi seperti itu ya. Terus juga kalau ada yang mau yang nasional atau yang bagaimana juga bisa difasilitasi. Nah, Mbak, berarti kalau kita kembali dengan judul poster kita, bikin sekolah, bisnis atau pengabdian. Kalau menurut Mbak Yuni sendiri, dari pengalaman Mbak Yuni, gimana sih membangun sekolah itu? Gimana sih kita untuk fokus ke pengabdian, tapi tetap survive nih sekolah kita dengan tidak terlalu memikirkan uang, cuan gitu. Tidak terlalu memikirkan cuan gitu. Kalau dari POV dari Mbak Yuni sendiri, bagaimana sih membangun sekolah itu dari segi bisnis maupun segi pengabdian? Oke. Kalau menurut Ilun, bikin sekolah tuh bisnis atau pengabdian? Kalau sekarang kan lagi banyak ya diperbincangkan gitu. Bikin sekolah tuh jadi komoditas sendiri gitu. Udah jadi section bisnis sendiri yang menguntungkan, yang banyak meraup untung gitu kan. Banyak yayasan atau sekolah-sekolah itu malah ngambil untung aja dari siswa-siswanya gitu, dari peserta didiknya, tapi tidak dengan kualitas yang diberikan seperti itu misalkan. Tapi juga ada, kita tidak menutup mata gitu ya, kalau ada sekolah-sekolah yang memang murni gitu, pengabdian gitu, nggak ngambil untung sama sekali, bahkan ada peserta didiknya tidak disuruh bayar gitu. Jadi misal ada juga yang sekolah bayarnya seikhlasnya gitu. Nah, kalau dari Mbak Yuni sendiri, homeschool bagaimana sih? Oke. Homeschool itu dinamis. Dinamis dalam arti kita mengikuti kebutuhan, mengikuti perkembangan yang ada. Jadi awal-awal kita itu nggak ada biaya sama sekali awal-awal. Memang gantian yang zaman sebelum resmi. Terus udah gitu mulai di awal homeschool juga kita masih sifatnya pupuan. Pupuan tuh patungan. Patungan. Jadi kita kan mulai kewalahan kalau di handle sendiri. Meskipun kadang saya juga kalau nggak ada kerjaan di kampus, saya juga ngajar. Saya seneng tuh ngajar langsung, terjun langsung ke anak-anak. Minimal tuh storytelling kayak gitu pasti ini. Tapi setelah semakin banyaknya anak, akhirnya kita memerlukan guru. Kita sebutnya kakak tutor. Tutor-tutor. Dan mereka itu kan perlu digaji. Nah, itulah awal mulanya kita dari yang benar-benar nggak ada biaya-biaya, kita mulai memikirkan biaya. Dan awal-awal itu kita benar-benar kebutuhan berapa kita patungan. Berarti dan prinsipnya siapa yang lebih mampu gitu, siapa yang diberkati lebih silakan memberkati lebih, tapi yang nggak mampu jangan minder, ngomong aja kamu mampunya berapa. Bahkan ada yang tidak mampu sama sekali juga, yang penting ngomong gitu. Jadi kita yang mampu membackup yang kurang mampu begitu. Dan makin kesini makin banyak lagi gabung, dan kita udah sampai SMP ya, secondary, kita sebutnya secondary, itu paket B. Makin bertambah lagi jumlah gurunya atau kakak tutornya makin banyak. Jadi kalau ditanya posisi homie sekarang di mana, masihkah pengabdian, apakah sudah bisnis? Ini juga jadi refleksi gitu buat saya, bisnis atau pengabdian. Sebelum saya jawab, mungkin kita samain dulu persepsi. Bisnis itu apa sih? Pengabdian itu apa sih? Kalau dari kamus bahasa Indonesia nih, KBBI, bisnis itu adalah segala sesuatu yang komersil. Saya sambil tadi sempat browsing biar nggak salah. Kalau katanya usaha komersil dalam dunia perdagangan, bidang usaha dagang. Nah, kalau pengabdian sendiri itu kayak proses, cara, perbuatan mengabdi atau mengabdikan gitu. Nah, kalau dari pengalaman dan definisi tadi, jelas homeschool bukan bisnis murni. Tapi ketika ditanya apakah pengabdian murni,
Tidak juga. Kenapa? Karena tetap harus ada yang dibayar. Gaji, terutama gaji tutor dan operasional. Kita karena makin banyak, kita perlu menyewa tempat, kita perlu pengembangan kelas, beli kursi, beli meja, satras, sebagainya. Meskipun terima kasih buat pemerintah dengan segala programnya yang support gitu. Tapi tetap kita punya kebutuhan-kebutuhan yang memang nggak tercover kalau berdasarkan bantuan pemerintah aja gitu. Jadi memang kalau di Homi posisinya kalau berdasarkan definisi tadi kita ya kombinasi bisnis dan pengabdian juga. Tapi kenapa nggak murni bisnis? Karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial. Kalau bisnis itu tujuan utamanya keuntungan finansial. Harus target murid harus mencapai sekian, harus ada target. Terus kalau enggak ya udah berarti nggak sesuai target, bahkan kalau kita dengar banyak banget sekolah yang gulung tikar, apalagi pas zaman COVID kemarin ya. Kenapa? Karena kalau orientasinya bisnis capek, kalau buat saya capek, lelah, dan kita akan memakai kacamata dan akan kita melihat kiri kanan itu sebagai saingan. Terus akan ada namanya perebutan murid misalnya atau apa. Kalau bisnis itu akan mindsetnya akan seperti itu dan itu akan sangat melelahkan. Tapi kalau pengabdian itu kita tuh ikhlas dalam arti we will do our best meskipun kita nggak dihargai. Meskipun kita nggak dihargai, maksud kita melayani, mengabdi, kita mengajar, meskipun kadang kita nggak dihargai masyarakat, misalnya kita nggak dihargai pengguna jasa kita, ibaratnya kita ya ikhlas, pokoknya kita sudah lakukan yang terbaik gitu, kita udah melakukan servis, kita puas ketika anak-anak meskipun ada yang belum bayar gitu, meskipun belum di mungkin kakaknya belum digaji gitu misalnya. Tapi tetap puas, ada kepuasan dan tetap bertahan dalam situasi itu pengabdian full. Itu yang full pengabdian. Kalau di Homi makin berkembang, kita tetap ada sisi bisnisnya. Dalam arti apa? Kita tetap ada biaya yang harus dibayarkan. Tapi sampai detik ini dan ya sampai nggak tahu sampai kapan Tuhan percayakan, setidaknya pengurus, co-founder semuanya kita memang tidak digaji. Kita benar-benar ada bendahara, ada sekretaris, ada ya betulan saya sebagai ketua gitu. Kita semuanya emang happy aja, happy ketika ngelihat anak-anak yang dari nggak bisa jadi bisa, dari apalagi kita kan inklusif ya, sekolah inklusif, dari yang kita tahu banget prosesnya awalnya seperti apa, yang dulunya nggak mau sekolah, malu, sampai akhirnya bisa keluar potensi dirinya, itu udah kayak satisfying ya, kayak kepuasan sendiri, kayak blessing banget gitu. Meskipun kadang kita kurang tidur, kadang lembur, ya karena kita nggak pakai jasa apa ya, administrasi yang untuk input semuanya itu kita gitu, ada bagiannya, ada bendaharanya, dibantu semua manual, dan kalau ada trouble atau apa itu semuanya lembur gitu. Ini dan digaji ya enggak, terus anak kita bayar gak? Anak kita bayar gitu, maksudnya tetap, karena kalau kita nggak bayar pasti mengganggu keseimbangan, karena tujuan kita memang secara mengumpulkan finansial, tujuan utama memang yang utama kita pengen make sure tutor kami nggak kekurangan. Itu aja. Tutor kami tetap sejahtera, tetap jangan sampai mereka telantar, jangan sampai gaji telat gitu, jangan sampai. Jadi itu aja yang kita perjuangkan, sisi bisnisnya ya untuk dipakai, mengumpulkan untuk dipakai menggaji mereka, minimal UMR ya, yang target kita gitu. Tapi nanti seiring dengan perkembangan kita terus dinamis. Itu jadi kalau ditanya lo posisi Homi sekarang ya memang kita kombinasi, tapi tetap
porsi terbesarnya itu ya masih di pengabdian, karena sisi bisnisnya murni untuk Gaji. dikembalikan pada operasional dan menggaji tutor, bukan untuk keuntungan pribadi atau keuntungannya sendiri gitu, nggak sama sekali begitu Lun. Oke, berarti kalau Homi sendiri tadi Mbak bilang sebenarnya dinamis ya. Jadi ada sisi bisnisnya di mana harus memikirkan biaya-biaya operasional sekolah, terus juga untuk menggaji guru gitu ya. Tapi kalau mau dilihat perbandingannya nih Mbak, menurut Mbak homeschool itu berapa persen sih bisnis, berapa persen pengabdian? Aduh, kalau dibikin persentase gitu bingung. Supaya terukur nih Mbak. Mbak. Susah amat disuruh bikin planningan. Berapa ya? Ini subjektif. Mungkin kalau Hmm. ditanya dengan co-founder yang lain mungkin beda ya, atau Hmm. ditanya dengan tutor. Cuma kalau dari saya, kalau ditanya persentase sebenarnya nggak bisa dipersentasekan gitu. Mm-mm. Ya, kalau tadi saya bilang lebih Menarik besar banget porsinya juga. ya pengabdian tetap. Jadi kalau memang pun ada bisnis, ya bisnis itu murni untuk operasional dan tutor, gaji tutor kita gitu. Jadi kalau mau ditanya persentase kira-kira berapa tuh, Lon? Hmm. Dibalikin ya, dibalikin. Iya, Kalau habis suruh hitung. tujuh puluh Karena tiga tapi puluh posisi terlalu apa? besar, 70-30, 70-30, 70 pengabdian, 30-nya bisnis. Karena kalau Mungkin dari pemaparan Mbak Yuni kan tadi co-founder itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, even tidak digaji. Bahkan anak yang sekolah di homeschoolnya pun tetap bayar juga gitu ya, bukan gratis gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang Mbak dapetin gitu? Maksudku adalah dimana kalau untuk teman-teman kita nih yang mau merintis gitu, kalau Mbak Yuni oke. mungkin memang di awal sudah memang sebagai dosen gitu ya, ini adalah uh, apa ya, adalah pekerjaan sampingan yang memang untuk memenuhi kepuasan tersendiri dari Mbak Yuni, mimpi-mimpi Mbak Yuni gitu ya. Tapi di luar sana banyak teman-teman kita yang memang misalkan baru lulus nih. Hmm. Nanti teman-teman kita peminatan AUD nih misalkan. Baru lulus terus punya mimpi juga yang sama gitu kan. Punya mimpi untuk membangun suatu sekolah yang memang nanti bisa mengakomodasi banyak peserta didik misalkan. Nah, tapi kan pasti merintis itu butuh uang gitu ya Mbak ya. Enggak, pasti juga butuh, kita juga yang membuat juga butuh makan gitu ya, kalau kita bilang butuh makan gitu. Nah itu bagaimana ya Mbak menurut Mbak dalam menyikapi porsi dari bisnis dan pengabdian. Pun juga pasti kita tidak melepas uh, sisi pengabdian kita gitu ya, yang mana kita juga pasti suka anak-anak, kita juga mau memajukan pendidikan anak-anak gitu. Kalau di sini khususnya mungkin usia dini gitu ya. Kalau dari peminatan AUD sendiri, itu gimana kita uh, berjuang untuk membangun sekolah yang memang kita tahu nggak mudah gitu. Dan Oke. apakah kita bisa makan dengan membuat sekolah gitu. Bisa makan dengan membuat sekolah. Kalau dilihat kan kalau Mbak kan Oh, kayak tidak ada uang, maksudnya nggak masuk uang sama sekali gitu ya. Terus Mbak kan makannya dari mana dong gitu kan. Jadi pertanyaan, oh kalau ini berarti, oh Mbak berarti punya kesan, ya kita yang nonton punya kesan dong. Kalau oh berarti Mbak sudah stabil dari awal itu, dimana ya udah nggak apa-apa tidak menerima apapun di sekolah itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk teman-teman kita yang memang struggling dalam membuat sekolah dan terus memikirkan apakah kita bisa berjuang ya, terus dan sekolahnya pun bisa berlangsung lama gitu, sustain gitu di uh, sustain ada gitu. Bagaimana menurut Mbak tantangan-tantangan itu? oke. Saya jawab berdasarkan pengalaman dan berdasarkan hasil diskusi, ngobrol dengan owner-owner sekolah yang pernah saya ketemuin. Jadi ada yang sudah bertahan 2 dekade, bahkan ada cerita yang sudah sampai 5 dekade gitu, masih bisa bertahan, Hmm. survive. Kok bisa gitu. Saya belajar kalau kami kan ya dari 2018 kalau yang legalnya ya, kan masih baru sekali. Benar-benar masih berkembang Hmm. gitu.
Jadi buat adik-adik, kalau misalkan yang passion, pengen punya sekolah, yang pertama punya mimpi itu penting loh. Punya mimpi, punya visi misi. Jadi kalau saya boleh sharing, saat saya belum punya modal apapun, saya belum jadi dosen, saya belum jadi psikolog, bahkan mungkin itu zaman Friendster tahun berapa tuh? SMA ya, SMA kuliah, masih kuliah. Terus dia pindah migrasi ke Facebook, saya ingat banget saya nulis mimpi saya. Mimpi saya itu saya ingin bangun sekolah. Waktu itu masih belum punya modal apa-apa. Apalagi saat itu saya biayain kuliah sendiri 5 semester akhir. Benar-benar saya banting tulang sampai kuliah, sampai kerja dan sebagainya. Tapi saya punya mimpi, saya ingin punya sekolah yang memanusiakan anak. Zaman dulu loh, itu tahun 2000 something lah. Belum saya nikah, saya pengen punya sekolah yang memanusiakan anak. Sekolah yang berkualitas internasional tapi nggak komersial. Sekolah yang anak-anaknya juga canggih gitu. Dan waktu itu juga saya dari SMA memang punya mimpi pengen ke Kalimantan. Nggak tahu kenapa Kalimantan. I don't know. Kenapa Kalimantan gitu. Padahal saya di Jawa dengan hingar-bingarnya kota besar gitu. Kalimantan, I don't know, dan tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, tiba-tiba kok bukan tiba-tiba, saya dengan caranya saya dapat jadi orang Kalimantan dan bisa ada di Kalimantan. Dan dengan berbagai proses, anak saya meninggal pertama, terus saya bisa di kuliah lagi S2 di UI, di situ makin dikuatkan lagi ngambil pendidikan, mapronya pendidikan, balik lagi ke sini, gak jauh saya kerja diterima CPNS waktu itu. Semuanya dari SMA sampai sekarang tuh kayak memang saya udah tahu saya passionnya di dunia pendidikan, calling saya, panggilan saya di dunia pendidikan, dan mimpi saya di dunia pendidikan. Saya punya visi misi, punya vision. Saya pengen sekolah di Kalimantan meskipun di daerah, tapi sekolah berkualitas internasional tapi nggak komersial. Pengennya sih gratis, tapi ternyata dalam perjalanan nggak sanggup. Nah, perjalanan maunya sih gratis, tapi belum sampai ke situ. I don't know. Sampai detik ini sih belum sampai ke titik itu gitu. Um, Pengen ngeliat sekolah inklusif, bener-bener yang nggak membeda-bedakan anak, nggak membeda-bedakan suku, agama, ras, latar belakang ekonomi apapun. Aduh, kok ini pengen nangis. I don't know, I write it gitu. Aku tuh tulis itu loh. Aku tulis segitunya sampai detil. Dan udah ya, minimal udah lupa lah ya, timbul ada home school. Jadi pernah satu waktu beberapa tahun lalu saya iseng gitu, saya udah jarang buka Facebook, saya iseng gitu, terus saya nangis sendiri gitu. Wow, Tuhan luar biasa ya. Makanya kalau ada yang pengen punya sekolah, mulailah dari mimpi. Mungkin itu kesannya receh banget ya, kesannya sepele, receh, tapi you have dream. We should have dream. We should have dream, benar ya. Kita harus punya mimpi. Tawa. Kita harus punya mimpi gitu. Benar-benar bergerak dari mimpi, visi misi. Dan kita punya prinsip. Kita pengen apa? Kenapa? Karena ketika kita punya visi misi, kita punya prinsip, mau apapun kita back to our vision. Dan hasil ngobrol dengan orang owner sekolah yang bertahan 2 dekade lebih, bahkan 5 dekade dan sebagainya, itu karena mereka punya visi misi. Jadi apapun yang terjadi, mungkin misalkan dalam timnya ada perdebatan, ada isu apapun, tapi ketika tarik lagi, balikin lagi ke visi misi, prinsip awal, itu akan kembali lagi steady gitu. Jadi pertama, bukan, kalau menurut saya, bukan modal yang kuat, bukan uang yang banyak, bukan fasilitas, tapi yang pertama punya prinsip dulu, punya visi misi, punya mimpi. Pertama, kalau menurut saya. Kedua, kalau misalkan sudah punya visi misi, lebih bagus, berarti tinggal cari referensi. Tapi kalaupun belum, perbanyak referensi. Jangan, maksud saya gini, jangan bikin sekolah cuma gara-gara lagi tren. Oh, lagi tren sekolah Montessori. Oh, lagi tren sekolah Waldorf.
oh lagi tren Reggio Emilia, oh lagi tren nih, kita bikin sekolah penggerak, oh lagi tren, ini ada dari Singapura kurikulum, dari ini, ada tren-tren gitu, kita jangan terbawa tren. Maksudnya meskipun kita punya uang besar, uang banyak misalnya, jika di sini ada adik-adik yang udah kuat modalnya, tapi tolong perbanyak referensi. Belajar. Memang kita nggak pungkiri ada banyak tipe sekolah. Misalkan ada yang tipe investor. Investor dalam arti, pokoknya aku punya duit modal segini, dia hire konsultan, misalkan tolong saya mau bikin bisnis di pendidikan seperti ini. Ya itu sah-sah aja, terserah gitu, tiap orang bebas. Tapi kalau ditanya saya nggak bergerak dari modal. Saya bergerak dari mimpi. Dan ketika kita tujuannya baik, itu semesta mendukung gitu. Saya sih ngerasanya gitu, ketika kita punya niat baik, tujuan, kayak Tuhan tuh bukakan jalan. Satu-satu izin dimudahkan, semuanya dibuka-buka sampai ya kita cuma obey aja, kita cuma taat, kita cuma lakukan yang terbaik gitu. Dan semuanya itu sudah disiapkan. Jadi kalau punya mimpi aja nggak cukup, perbanyak referensi. Referensinya apa ya, bisa belajar secara langsung, datengin tuh. Kalau saya dulu suka ini loh, waktu zaman di Bandung, saya kuliah S1 di Bandung, saya suka keliling sekolah-sekolah di Bandung. Saya juga kerja di salah satu sekolah di Bandung juga. Tapi kalau ada ini, karena skripsi saya juga di TK, di salah satu TK besar di Bandung juga, terus saya juga muter-muter semua sekolah di Bandung. Ketika saya di Bogor, saya juga seneng. Saya juga sempat ngajar di Bogor, salah satu sekolah nasional di Bogor. Saya juga muter-muter, maksudnya seneng gitu, belajar. Ketika saya kuliah di Depok, saya juga mampirin sekolah-sekolah yang ada di sekitar, bahkan sekolah alam dan sebagainya. Ya cari banyak referensi. Saya juga ikut kursus, ikut sertifikasi apa yang mana nih yang sesuai sama visi misi gitu. Sampai akhirnya kita mantep, kita mau berdiri di mana, visi misi kita apa gitu. Yang jadi kalau kita mau adopsi apapun gitu, tetap yang sejalan sama visi misi kita. Jadi kalau udah punya mimpi, perbanyak referensi, ambil keputusan. Ketiga, kolaborasi. Itu yang ini berdasarkan yang saya alami. Kalau saya sadar, saya nggak mungkin. Sendiri itu nggak mungkin. Gak bakalan ada homeschool kalau cuma Yuni sendiri. Gak ada. Jadi homeschool itu benar-benar only by God's grace. Dan Tuhan kirimkan timnya. Jadi benar-benar ketika yang tadi saya bilang, ketika kita punya niatan baik, kita punya mimpi, kita bawa mimpi kita sama Tuhan gitu. Dan Tuhan ACC, He will provide. Dia akan siapkan kolaborasi. Kan tadi saya cerita di awalnya kita ketemu, ya mungkin random aja, tapi ternyata punya visi misi yang sama. Bergabung, kita bertukar pikiran, debat, diskusi, ketidakcocokan itu biasa, dinamika dalam organisasi itu biasa, tapi itu memperkaya kita karena ketika kita balik lagi ke visi misi, akhirnya runtuh semua ego-ego itu gitu. Jadi kolaborasi, dan ketika kolaborasi kayak kita kolaborasi dengan dinas pendidikan, kita kolaborasi dengan berbagai keluarga, itu akan terjawab modal ya, modal terutama itu akan tercukupi. Kenapa? Karena dari kolaborasi selain banyak masukan, banyak penguatan, itu juga akan membantu yang kurang modal. Ini kan kita konteksnya bukan yang memang investor ya. Kalau memang mau dirikan sekolah, tapi memang dari nol ya, dari mimpi, dari mimpi, kolaborasi. Ketika sudah punya mimpi, udah referensinya udah banyak, kolaborasi, dalam jalaninya juga orang tuanya dirangkul. Jadi kalau homeschool itu pendidikan berbasis keluarga, tetap meskipun di homeschool ada tutor, pendidik yang utama tetap keluarga. Terus kita juga pendidikan berbasis komunitas. Kenapa? Karena kita sadar kita nggak bisa sendiri.
kita ada komunitas-komunitas yang menguatkan kita, yang bikin kita utuh, holistik gitu. Anak-anak kita sadar kita nggak mampu bayar natif misalkan guru luar, tapi kita punya keluarga yang memang natif, yang iya jadi mereka kadang bukan ini ya, mereka dengan willingness gitu, mereka sharing, mereka ngajar. Kita punya keluarga yang misalkan scientist, dia sharing. Ada keluarga yang dia memang suka membuat sesuatu, misalkan yang culture base atau apa, mereka jadi narasumber. Jadi memang kekuatan kita di situ gitu. Kita nggak sanggup tuh, kita nggak misalkan jadi kita nggak sanggup bayar guru art and craft yang memang kompeten gimana, tapi kita punya orang tua yang kreatif, mereka jadi narasumber. Kita ada STEM ya, terus ada praktek eksperimen atau apa yang cooking, kita nggak sanggup gitu misalkan pakai bayar chef atau gimana. Dari kekuatan komunitas ini, dari parentsnya itu ada yang memang suka masak dan memang ahli buat sesuatu gitu, mereka jadi narasumber gitu. Waktu itu kita sempat PAUD ya, waktu itu kebetulan masih PAUD, kita mau masak makanan olahan Dayak gitu. Itu siapa yang bisa? Itu waktu mertua saya jadi narasumbernya. Jadi apa namanya saya lupa, mendadak lupa, itu masakan Dayak gitu. Bikin langsung. Jadi ya itu community based. Jadi pendidikan berbasis keluarga, pendidikan berbasis komunitas itu bisa sebagai salah satu solusi sekolah juga, maksudnya yang memang dari nol. Nanti seiring dengan perjalanan, ya Homi juga dinamis, dulunya memang benar-benar semuanya kita open management banget Lun. Awal-awal tuh kita kalau pertemuan kita buka semuanya tuh, kita habisnya segini-segini, kita ini nomboknya segini, kayak gitu kasih tahu gitu semuanya. Tapi kalau sekarang udah makin banyak nggak mungkin kan, pertemuan-pertemuan juga makin nggak muat tempatnya, makin susah gitu. Akhirnya tetap kita masih prinsip siapa yang memberkati lebih, siapa yang diberkati lebih memberkati lebih, siapa yang nggak mampu jangan minder. Kita pengen tekanin siapa yang nggak mampu jujur aja, jangan minder. Tetap kita punya integritas masing-masing. Jangan minder, tetap bilang ke sekolah gitu, ke yayasan nggak mampu, mampunya berapa. Karena pernah yang pengen banget sekolah tapi memang nggak punya uang sama sekali, yatim piatu, memang ini free, bener-bener free gitu. Tapi ya kita ketemu macam-macam orang yang pura-pura nggak mampu juga ada gitu, yang pura-pura nggak mampu tapi itu kan integritas masing-masing urusannya gitu. Cuma kalau kita Yomi memang gurunya aja, tutornya aja menggaji mereka juga berdasarkan integritas mereka, menilai diri, performance diri, nanti ada koordinator juga yang mengecek itu juga sendiri. Ya, yayasan menggaji juga berdasarkan integritas. Jadi orang tua juga ada yang konsisten, yang diberkati lebih, dia memberkati lebih. Nah itu yang kita pakai buat support yang nggak bisa. Iya seperti itu. Gitu. Jadi saling backup. Dan amazingnya kita bertahan. Amazingnya kita masih bertahan, yaitu only by God's grace. Tapi itu mungkin bisa menginspirasi, semoga gitu bisa menginspirasi siapa tahu rekan-rekan yang pengen bikin sekolah tapi mulai dari nol gitu ya, memang mulai dari tidak punya modal. Terus ada tips juga kalau misalkan bisa juga kayak awal ya, kalaupun nanti punya anak, mulailah dari mendidik anak kita gitu. Kita bikin kegiatan, mesti kalau tinggal di kompleks, di halaman rumah atau apa, bikin undang aja tetangga dulu gitu. Yang ini sampai kalau mereka tertarik anaknya berkembang itu ya baru kalau mau dibuat diteruskan menjadi sekolah, misalkan menjadi PAUD atau apa. Itu juga bisa jadi cara-caranya bila mini modal gitu. Tapi kalau yang memang belum.
Tadi agak lagging koneksiku. Oke, teman-teman yang lagi menonton, yang kepo mau bertanya-tanya boleh ya, tanyanya di kolom pertanyaan yang gambarnya tanda tanya di tengah-tengah antara logo kamera dan logo tanda panah untuk share. Boleh ya teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan untuk narasumber kita, Mbak Yuni boleh ditanyakan di kolom pertanyaannya, question box-nya seperti itu. Tadi kalau untuk teman-teman yang mau memulai membangun sekolah dari nol ya, ada kalau tadi dari Mbak Yuni itu pertama butuh mimpi, passion, mimpi dan punya visi misi gitu. Kalaupun belum punya visi misi, teman-teman tuh bisa mencari referensi, perbanyak lihat sekolah-sekolah gitu, searching sendiri sekolah-sekolah yang ada gitu ya Mbak, atau datengin langsung sekolah-sekolah terdekat, sekolah yang jenis-jenisnya beda-beda atau jenis-jenisnya yang unik-unik gitu. Nah itu bisa dipelajari dulu baru dapetin visi misinya seperti itu ya Mbak. Nah, tidak kalah penting lagi kalau dari Mbak Yuni tipsnya adalah adanya kolaborasi. Kolaborasi dari orang tua dan sekolah gitu ya Mbak. Yang mana ternyata tuh orang tua atau keluarga-keluarga dari peserta didik itu punya potensi untuk digunakan resource-nya gitu ya Mbak. Yang mana Iya, bisa saling melengkapi. bisa saling melengkapi gitu. Kalau tadi Mbak bilang, oh ya udah untuk orang tua yang jago masak kita minta untuk jadi guru tamu gitu. Jadi praktik langsung di sekolah gitu ya Mbak ya. Atau orang tua yang ternyata native speaker dari misalkan dari luar negeri gitu. Nah, itu juga bisa langsung didatangin ke sekolah gitu ya. Itu adalah dari kuncinya adalah kolaborasi antara sekolah dan keluarga seperti itu. Terus juga kalau kata Mbak Yuni bertahannya itu karena only by God grace gitu ya. Only by God grace kalau Mbak Yuni dari tadi menyebutkan itu gitu. Tapi kalau kita sendiri gitu mau bertahan itu kan kita nggak mungkin pasrah gitu ya Mbak. Maksudnya kayak oh ya udahlah. Jadi yang penting jalan, yang penting sekolahnya masih ada muridnya gitu kan. Yang penting sekolahnya ada muridnya, kita masih jalan dan terus pengabdiannya gitu. Nah, tapi gimana sih menurut Mbak Yuni kunci bertahan itu sendiri supaya kitanya sendiri pun masih terus mau terus nggak apa-apa deh meskipun angkatan ini ternyata turun dari angkatan lalu gitu misalkan siswanya peserta didiknya itu gimana ya bikin kita terus bertahan dan percaya gitu kalau Tuhan tuh akan membantu kita gitu di jalan di visi ini gitu di misi ini. Ya balik lagi, Lun. Kita ngobrol sama tim kita gitu. Kalau saya sama kakak-kakak tutor, koordinator, sama semuanya. Diingetin lagi, dibalikin lagi visi misi awal kita. Terus, kalau kita kan punya moto teaching with love, learning enjoy. Kita pengen anak-anak tuh belajar. Kalau sampai anak yang kok jadi mogok sekolah, kok anak nggak mau belajar. Nah itu juga refleksi buat kita kayak gitu. Jadi memang bener-bener yang menguatkan kita itu balikin lagi ke visi misi. Makanya tadi saya bilang yang pertama itu sebenarnya kalau buat saya bukan modal kuat, bukan uang yang banyak, Visinya bukan ya. surprise yang, tapi kita punya misi visi, sepakat dulu nih tim internal kita. Jadi apapun yang terjadi kita tetap dinamis dan berinovasi. Jadi memang kalau di home dan kita punya keunikan sendiri. Itu juga perlu, tiap sekolah kan sekarang makin banyak sekolah itu menjamur. Banyak sekali. Iya. Jadi kayak misalkan orang masuk ke Homi pun sebenarnya kebanyakan mesti sudah riset duluan. Bentuk sekolahnya seperti apa. Jadi kita kayak udah terseleksi sendiri gitu. Pangsa pasarnya misalkan. Jadi kita nggak perlu khawatir, maksudnya untuk berpikir kompetisi atau apa. Kalau kami lebih berpikir kalau bisa kolaborasi, kenapa nggak kolaborasi? Jadi yang bikin kita bertahan ya perbanyak, kita terbuka untuk kolaborasi. Bahkan di luar Kalimantan gitu. Jadi kayak kemarin kita juga sempat kolaborasi dengan sekolah di Bandung gitu. Kita sama-sama
belajar, karena nggak ada yang sempurna. Hmm. Kita introspeksi dulu deh, kita sadar kita nggak perfect, kita nggak sempurna, makanya kita dinamis, kita lihat kebutuhannya apa, dan memang prinsip utama kita kan memang di Homi itu nggak ada ranking-rankingan, dan bukannya tujuannya untuk, kita pengen kolaborasi orang tua dan tutor sama sekolah itu untuk menggali potensi minat bakat anak. Bikin kita bisa bertahan di tengah badai. Contohnya, COVID ya. contohnya pas COVID kemarin deh, di Hmm. tengah-tengah banyak kasus isu sekolah gulung tikar, itu udah bukan rahasia umumnya. Maksudnya banyak banget sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang udah punya nama, sekolah besar pun tutup gitu, COVID. Kalaupun nggak tutup, banyak yang PHK besar-besaran gitu Ya. gurunya. Bahkan banyak guru yang akhirnya dipotong gajinya, dan yang tidak digaji juga ada pas COVID. Udah COVID gak digaji gitu. Tapi yaitu, kalau kenapa sih diulang-ulang by God's grace, karena memang itu yang terjadi, tapi bukan berarti kita tidak ada usaha ya. Bentuk kita apa, kita sadar nih ini only by God's grace, tapi karena kita sadar semua karena kemurahan Tuhan, Hmm. kita tuh jadi pengen do our best. Jadi saat COVID kemarin, Homi itu malah banyak murid-murid dari luar Palangkaraya gitu. Hmm. Karena online kan. Jadi kita dapat tambahan murid, dan thanks God-nya lagi tutor-tutornya malah tetap ada, nggak dipotong gajinya, kecuali yang memang absen atau yang performanya nggak oke gitu. Tapi selebihnya gaji lancar, bahkan naik tahun BPJS naik juga ada kenaikan gaji. Kita bener-bener pas COVID malah banyak buka-buka kelas baru. Mungkin sekolah yang lain kaget ya pas COVID harus gimana. Kalau kita udah ada, jadi ada kelas banyak banget, ada public speaking, kelas-kelas, jadi kelas-kelas minat bakat yang akhirnya banyak anak di luar Homi yang pengen ikut gitu. Jadi inovasi, mau belajar, kuncinya itu sih, kita mau belajar nggak cuma anaknya doang, tapi tutornya, orang tuanya, kita kolaborasi dan sama-sama mengembangkan diri, sama-sama belajar. Jadi kadang orang tua, aduh, di Palangkaraya itu kan Kalimantan masih minim ya, kayak ibaratnya taman safari kita nggak punya, kebun binatang, ada hutan langsung kali ya, tapi saya juga belum pernah ke hutan langsung gitu. Kita masih banyak keterbatasan. Waktu zaman COVID, waktu zaman dulu mana ada coding, mana ada kayak mau belajar Mandarin atau apa. Tapi ya itu, di Homi kita malah buka kelas Mandarin, malah buka coding. Kita banyak banyak hal yang inovasi, dan jadinya apa ya, pionir gitu. Nah, di situ juga bisa jadi kunci kenapa kita bisa bertahan gitu. Dan satu lagi, terakhir itu, di sini kuncinya. Kalau fokusnya kita bisnis, kita bakal banyak kecewanya. Kita banyak bakal down-nya ketika tidak sesuai harapan, tidak sesuai target. Tapi ketika kita sadar, ini adalah pengabdian kita, ini semua titipan Tuhan, maksudnya titipan, ya kita akan lakukan yang terbaik, kita tuh akan lebih ikhlas gitu, kita akan lebih ya melayani, mengabdi, dan satisfying, nggak cuma dengan materi gitu, dan kita akan bertahan. Karena saya juga sadar gitu, ada tutor-tutor yang memang ya mereka butuh uang, tapi mereka lebih ke pengabdian gitu. Jadi, nah di situ akan teruji ketika itu bisnis. Kalau ngerasa kalau bisnis, kalau udah nggak cuan, udah nggak masuk nih hitungannya, mendingan tutup. Tapi kalau ketika pengabdian masih ada mungkin satu orang doang, ekstrim ya, mungkin satu orang doang muridnya, atau dua orang muridnya gitu. Kita pernah satu kelas tuh satu doang gitu, satu jenjang, satu level tuh satu orang doang. Tapi karena kita ya tetap jalan gitu, mau berapapun muridnya, berapapun yang Tuhan percayakan buat kita gitu, kalau itu pengabdian
ya tetap jalan. Tapi kalau bisnis itu nggak cuan, nggak masuk hitungan. Bergajinya gurunya berapa, belum operasional. Nah, itu bedanya. Makanya balik lagi, kalau saya pribadi, saya tidak bilang bisnis itu salah atau pengabdian itu salah. Nggak, itu hak masing-masing. Cuma kalau pengalaman saya dan hasil ngobrol dari rekan-rekan yang co-founder yang sudah teruji gitu berapa dekade, berdekade lah bertahan, yang nggak cuma murni bisnis, semuanya pasti ada unsur pengabdian. Itu yang buat bertahan. Oke. Kalau menarik ya pemaparan dari Mbak Yuni gitu tentang bagaimana sih kita bertahan, mempertahankan sekolah kita meskipun ternyata terus turun gitu angka dari yang masuk gitu ya Mbak. Nah tadi tipsnya adalah atau kuncinya gitu untuk bertahan adalah kembali lagi ke visi misi awal. Jadi penting untuk si kita tuh punya visi misi yang kuat dulu gitu ya Mbak ya. Yang mana dengan adanya visi misi ini jadi kita bisa lebih dinamis. Kalau ada mau collab, ayo gitu. Asal sesuai dengan visi misi. Jadi akan di-review lagi apakah itu sesuai dengan visi misi sekolah gitu. Visi misi yang kita mau seperti itu ya. Terus juga tadi juga Mbak Yuni menyebutkan harus ada keunikan dari sekolahnya. Itu jadi poin plusnya ya, yang bisa yang jadi pilihan-pilihan orang tua gitu ya Mbak. Jadi ada banyak pilihan-pilihan sekolah, kenapa harus Homi ya gitu. Mungkin dengan adanya si satu poin keunikan inilah yang membuat banyak orang tua tertarik untuk masukin anaknya di homeschool seperti itu. Nah, ada juga di sini terbuka dengan kolaborasi, inovasi terus-menerus. Misalkan ada tren khusus gitu, misalkan oh ada coding gitu, dicobakan juga gitu ya Mbak ya. Jadi mau belajar, nggak hanya siswanya yang dituntut untuk belajar terus, tapi ternyata orang tua, guru-guru, tim juga ya di sekolah juga harus nih untuk mau belajar terus-menerus. Jadi nggak mudah puas gitu ya dengan yang ada ya Mbak. Jadi terus inovasi, buka kelas A, buka kelas B gitu. Yang memang bisa menggali potensi minat bakat dari peserta didik. Terus juga tadi ditutup sama Mbak Yuni kalau kuncinya kalau fokus di bisnis tuh pasti kita terus mengejar target. Ketika target itu tidak sesuai harapan, ternyata jadi bikin kita kecewa gitu. Dan untuk decision making kita mau udah tutup aja sekolahnya tuh akan cepat. Yang mana ya kita tidak ada pondasi yang kuat itu ya Mbak ya. Tidak ada visi misi yang kuat di awal. Yang mana ya visi misinya adalah cuan gitu, cuan atau uang gitu ya. Tapi kalau kita balik, kita fokusnya ke pengabdian gitu. Kita fokusnya ke men, memanusiakan siswa kalau tadi Mbak ya, memanusiakan siswa. Pasti kita pun yang melakukan, yang menjalankan pendidikannya pun bisa melakukannya do our best gitu, melakukan yang terbaik, ikhlas, satisfied. Jadi mau ada struggle apa, kita berusaha untuk bertahan gitu ya Mbak. Kita berusaha untuk bertahan terus-menerus karena um, itulah visi misi kita gitu ya. Kembali lagi ke mimpinya, kembali lagi ke pondasi awal kita bikin sekolah itu gitu ya Mbak. Iya, benar. Oke. Kalau teman-teman di sini ada yang mau bertanya, kalau bingung kolom dari si question box bisa di komen sekarang. Tadi kita matikan karena ketutupan narasumber kita, muka cantik narasumber kita dengan komen-komen yang ada gitu ya. Jadi tadi kita off komennya. Jadi teman-teman bisa nih untuk nanyanya di question box yang ada di bawah. Boleh teman-teman kalau ada mau pertanyaan. Udah jam 5 kebetulan, tapi nggak apa-apa kita coba dulu. Kalau ada pertanyaan, kulik-kulik tentang homeschool atau perjalanannya Mbak Yuni dalam mendirikan sebuah sekolah gitu. Rencananya homeschool mau bikin SMA kah Mbak? Atau gimana? Udah ada yang request,
tapi kita Hmm, ngalir aja. Waktu SMP kali ya. juga Oh, ngalir aja, ya ngalir nanti gimana ke depannya ini kita lihat nanti. Sementara masih SMP. Cuma permintaan untuk SMA atau paket C ya sudah ada. oke. Permintaannya udah ada ya, tapi bagaimana nanti apakah jadi bikin SMA atau tidak itu lihat ngalir aja gitu ya, Mbak ya. Iya, Only by God's tapi grace. ya, tapi di kepala kita, maksudnya di Mhm, kepala kita dan udah sempat mhm, didiskusikan sama tim mhm. juga. Memang kalaupun ada SMA, kita udah punya arahnya tuh seperti apa gitu. Oh, oke, Yang oke, pasti oke. tetap Visinya ya. bakalan beda gitu, agak lain Hmm, lah intinya. agak lain Pasti akan mungkin beda agak dari lain. iya, pasti Hmm, beda dari SMA kebanyakan kayak gitu. Itu oke. memang awalnya kita ya itu beda. Ya mungkin karena beda akhirnya pangsa pasarnya juga eh udah riset sendiri dan memang berani. Saya apresiat banget gitu. Maksudnya mereka yang gabung tuh mereka agents of change. Mereka berani untuk ambil keputusan itu. Hmm, Ibaratnya berani mendobrak sesuatu yang common ya, yang ada di masyarakat, hmm. yang udah formal, yang sudah biasanya gitu. Itu benar-benar keputusan yang berani menurut saya. Oke, berarti belum diputuskan ya mau buka SMA atau tidak gitu nanti di next PPDB gitu ya, Mbak ya. Iya, Oke, belum. bagaimana teman-teman karena sudah jam 5 lewat 2 kalau di sini, kalau di tempatnya Mbak Yuni di Palangkaraya sekarang Sama-sama. sama kah? Oh, sama ya, WIB juga ya? Oh, Mm-mm. aku kira Wita, bukan ya? Bukan Oke. WIP. Oh, WIB. Oke, nice. Oh, ternyata Palangka. Oh, jujur baru tahu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya sebelum kita minta Mbak Yuni untuk closing statement gitu. Untuk teman-teman di sini yang kepo untuk bangun sekolah atau kepo tentang dunia pendidikan gitu. Oke, tadi oh, Astri Murti, aku tadi udah ngetik panjang, tiba-tiba komen off dan ketikanya hilang huhu. Oke, sorry banyak-banyak Mbak Astri Murti. Kalau memang boleh kami tunggu komennya atau pertanyaannya atau kita close dengan closing statementnya Mbak Yuni nih. Yang tadi seru banget obrolan kita pada sore hari ini yang mana dari POV-nya Mbak Yuni sebenarnya bangun sekolah itu bisnis atau pengabdian yang mana tadi Mbak Yuni juga menyebutkan sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya satuan pendidikan itu fokusnya ke bisnis itu hak mereka gitu kalau memang mereka mau buat sekolah based on ya udah bisnis gitu cuan uang gitu ya yang penting dapat uang gitu tapi nggak salah juga kalau ada nanti satuan pendidikan yang memang fokusnya ke pengabdian aja gitu tapi kalau di sini tadi Mbak Yuni ternyata bikin sekolah itu ya tidak melepas keduanya gitu ya Mbak ya. Keduanya tuh memang harus ada karena untuk bertahan sekolah pun butuh uang gitu ya, butuh cuan gitu, butuh cuan untuk bisa setidaknya membiayai operasional dan menggaji guru gitu ya Mbak. Jadi setidaknya Mm. kita Mbak sebagai yayasan gitu bisa mensejahterakan guru dan operasional juga terpenuhi gitu ya untuk misalkan memfasilitasi sarprasnya sekolah supaya misalkan supaya peserta didiknya juga optimal dalam belajar. Tapi kembali lagi pengabdiannya, visi misinya gitu. Jadi visi misi sekolahnya tuh mau apa ya itu yang dicapai oleh sekolah gitu ya Mbak ya. Jadi ya dengan kita fokusnya nggak melulu ke bisnis atau cuan, jadi bikin kita lebih ikhlas dan terus mau belajar, terus terpuaskan, terus mau inovasi ini itu gitu karena kita suka gitu dengan
eh, kita dalam membangun si sekolah itu gitu ya. Jadi nggak ada pressure dari harus target A, harus segini, harus ini gitu ya Mbak ya. Oke, tidak lama lagi sepertinya Mbak Asri Murti terlalu panjang komennya atau belum, jadi Mbak boleh closing statement dulu. Oke. Karena sudah pukul 5:05. Oke, malam mingguan kita berdua Iya, nih ya. Oke, apa ya? pre-malming. Heeh. Ya, buat yang di luar sana yang mungkin nanti akan melihat rekaman ini juga ya, yang pengen bikin sekolah, yang pengen harus dicek dulu, pengen banget, pengen aja, atau memang bener-bener mimpi buat sekolah. Itu yang pertama harus diuji dulu. Karena buat saya ini kalaupun bisnis, kalaupun pengabdian, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang bikin saya suka bergetar gitu. Yang bikin saya suka merinding gitu. Wow, kita dipercayakan anak-anak. Saya selalu bilang sama tim gitu ya. Dan saya juga sadar, gak mungkin sendiri. Kita tim, ini kerja tim. Saya selalu bilang, gak mungkin. Ini bukan kerjaan 1-2 orang, ini kerjaan tim. Kita tim solid, kita sama-sama nggak one man show, benar-benar saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung dari PAUD, primary, secondary, homeschool semuanya. Kita belajar, kita terus belajar, kita dinamis. Jadi kalau yang mau bikin sekolah, yang tadi saya bilang, dipikirin bener-bener dulu deh. Pikirin bener-bener, karena kita mengambil satu keputusan ini yang menyangkut nyawa, menyangkut jiwa orang lain. Nggak cuma, kalau saya punya anak kan nggak cuma anak saya sendiri, tapi anak-anak lain. Jadi benar-benar dipikirkan visi misinya tuh apa. Jangan cuma sekedar mengikuti tren-tren aja, tapi mesti ada visi misi prinsip yang diuji. Diuji benar-benar sesuai apa enggak tuh gimana caranya. Nanti waktu akan membuktikan gitu. Waktu dan ya akan membuktikan kalau memang itu sesuai atau tidak sesuai gitu. Jadi yang tadi, berapapun modal yang kalian punya, jangan lupa, baik yang punya modal maupun yang tidak punya, yang masih nol gitu, jangan lupa, jangan pernah takut bermimpi. Berawal dari mimpi, berawal dari visi misi. Itu jangan malas untuk belajar, untuk mencari referensi, untuk menggali, mengulik, belajar, karena harus belajar semuanya. Karena nih, ya tadi saya bilang hajat hidup orang banyak gitu. Banyak jiwa-jiwa generasi penerus bangsa itu dipercayakan di tangan kita gitu. Mau seperti apa? Mau pendidikan yang basis agama atau basis karakter atau multicultural atau apa, atau ya tadi prinsip berbasis keluarga, komunitas atau apapun, itu benar-benar digodok gitu di awal. Jangan lupa kalau punya mimpi diwujudkan dengan cara langkahnya, langkah nyatanya dengan bergerak, cari referensi, belajar, persiapin, mungkin belajar manajemen, belajar, mungkin jadi belajar ekonomi juga, mungkin bukan bidang belajarnya harus belajar gitu. Kalaupun yang punya modal kuat ya bisa pakai konsultan, karena udah banyak juga konsultan pendidikan. Kalau yang modalnya minim, ya belajar sendiri gitu. Nah, tapi jangan khawatir kalau misalkan itu kita sadar nggak sendiri, nggak bisa sendiri. Kalau saya tuh tipenya nggak bisa sendiri loh. Saya sadar banget nggak bisa sendiri. Bukannya yang bisnis bisa sendiri, modal kuat dan sebagainya, enggak. Tapi ini benar-benar murni karena kolaborasi juga. Kolaborasi dari awal banget, ini kolaborasi itu yang membantu menguatkan kita sampai bisa berdiri. Dari kolaborasi inilah bisa steady ya sampai sekarang. Jangan takut bermimpi dan percaya deh, kalau misalkan niat kita baik, mimpi kita bagus gitu,
niatan kita bagus, pasti ada aja jalannya. Only by God Kalau grace. iya, pasti ada jalannya. Iya, itu kayaknya apa sih Hmm. gitu. Tapi ya, ya bener itu yang terjadi gitu. Dan Hmm. ketika saya ngobrol banyak juga sama rekan-rekan yang owner sekolah yang berbeda budaya, suku, agama dan sebagainya, tapi intinya juga ya itu yang bisa bertahan sampai itu yang nggak cuma murni Hmm. bisnis gitu. Ya memang ada juga yang memang bisnis kuat banget modalnya, ya ada, ya nggak salah juga. Cuma ini kalau buat yang baru mau mulai dengan cash, bukan modal yang kuat banget, jangan minder gitu. Jangan takut Hmm. bermimpi, Jangan takut jalanin bermimpi aja. dan bergerak Iya, gitu ya, Mbak. jangan cuma Dicoba. mimpi doang. Ya, Kalau dicoba mimpi doang mah jadi ya. wacana gitu, Ya. nggak dilakukan. Oke, oke. Mimpi, tapi kita juga bergerak. Nah, langkah imannya lah. Maksudnya langkah nyatanya ya bergerak, belajar, cari referensi, ya kolaborasi gitu. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yuni atas waktunya sharing-sharing dengan psikologi terapan pada sore hari ini. Sangat menarik ya, tadi kita sudah membahas gitu, mengulik-ngulik dari POV-nya Mbak Yuni mengenai sekolah itu bisnis atau pengabdian gitu. Nah, nanti teman-teman di sini bisa refleksi lagi kalau memang punya intensi, punya mimpi untuk membangun sekolah gitu. Nah, sebelum kita menutup, aku mau screenshot ya Mbak ya. Jadi pose di depan kamera biar lebih ciamik gitu. Oke, satu, bentar, Mbaknya masih di aku masih. Oke, satu, dua, tiga. Belum, ulang lagi. Satu, dua, satu lagi. Satu, dua. Terima kasih banyak Mbak Yuni. Bisa keluar hati. Nah, Terima kasih banyak Mbak Yuni untuk sore hari ini atas obrolan asik sama-sama ya. Ilun. Semoga ke depan teman-teman di sini bisa menunggu gitu atau lihat-lihat Instagram S2 Terapan karena nanti kedepannya akan terus ada konten-konten IG Live seperti ini dengan narasumber lain seperti dari peminatan di psikologi terapan lainnya seperti itu. Jadi ditunggu aja di postingan kita selanjutnya. Bye. Terima kasih banyak teman-teman yang Bye, terima menonton kasih sampai semuanya. sampai akhir.